Shalom, saudara-saudara. Kita sampai ke bagian akhir dari pelajaran kita. Saya mengambil satu kesempatan lagi untuk memberikan kesimpulan akhir dan penutup. Memberikan beberapa highlight sederhana dari yang kita pernah pelajari dan mengingatkan beberapa pesan-pesan utamanya. Kita belajar akhir zaman dari kitab Daniel dan Wahyu. Dari kitab Daniel kita belajar ada sisi sejarah, cerita dari pembuangan, perapian menyala, dan sebagainya, dan berbagai penglihatan atau pewahyuan. Yang pertama diterima Nebukadnezar, selebihnya diterima Daniel. Mengenai kerajaan dunia. Tapi apa intinya? Intinya tuh Tuhan bertahta di atas pemerintahan manusia. Itu inti yang berteriak di kitab Daniel. Melihat Tuhan bertahta terlebih dahulu, baru melihat pewahyuan mengenai kerajaan-kerajaan dunia. Beberapa ayat highlight di kitab Daniel, misalnya, supaya orang yang hidup tahu yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Di hadapan raja, kaisar yang besar pada waktu itu bukan, tapi Tuhan yang maha tinggi yang berkuasa di atas kerajaan manusia. Tuhan yang bertahta. Ayat selanjutnya, Tuhan itu dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa. Kekuasaannya tidak akan berakhir. Tuhan itu hidup, kekal, pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Menegaskan, dia raja yang berkuasa. Juga selanjutnya, ayat mengenai umat Tuhan. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Karena bicara hubungan, pengenalan akan Tuhan. Bukan bicara agama. Bukan agama yang umat yang mengenal Allahnya. Bukan tradisi. Tapi mengenal Tuhan. Akan kuat, akan bertindak. Nah, ini umat yang dewasa. Yang akan menyelesaikan rencana Tuhan. Ini peta kitab Wahyu. Dari sejak penebusan Tuhan di kayu salib. Dia berhak menerima gulungan kitab dengan 7 meterai. Dan mulai ada pembukaan meterai. Mengenai 7 jemaat, pembukaan meterai sampai nanti. Tuhan memerintah sebagai raja. Di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Proses yang terjadi membawa umat Tuhan dewasa. Memisahkan manusia yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau enggak akan terbawa arus dunia. Tapi ujungnya adalah supaya Tuhan bisa hidup, bisa tinggal bersama dengan manusia selamanya. Intinya hubungan. Tuhan tinggal bersama dengan manusia selamanya. Dan kitab Wahyu, highlightnya, kita tahu sudah diulang berkali-kali. Kitab Wahyu adalah pewahyuan Yesus Kristus. Ini wahyu Yesus Kristus. Pasal 1 pun dimulai dengan pewahyuan atau gambaran-gambaran tentang Yesus. Melihat Yesus baru melihat apa yang akan terjadi. Ini pewahyuan Yesus Kristus. Lalu highlight ayat lagi. Bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Yesus yang dilihat di kitab Wahyu adalah yang bertahta, yang menjadi raja, yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Luar biasa. Dan karena kita melihat ini, gereja Tuhan, umat Tuhan menjadi dewasa. Dan umat yang dewasa akan mengalahkan kuasa gelap. Umat yang dewasa akan berkemenangan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut.
Umat yang dewasa juga siap hidup buat Tuhan, siap menderita buat Tuhan. Umat yang dewasa berkemenangan. Jadi kalau mau kesimpulan, apa sih inti pesan utama akhir zaman? Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertahta, yang memerintah, yang menjadi raja. Dan selanjutnya umat Tuhan akan penuh, akan lengkap. Penggabungan Israel dan gereja menjadi umat Tuhan yang utuh dan dewasa. Umat Tuhan yang dewasa. Yesus akan bertemu dengan umat Tuhan yang dewasa, yaitu mempelainya. Dan terakhir, setelah mengetahui Tuhan bertahta, setelah mengetahui kita perlu dewasa, apa yang kita perlu lakukan? Yuk, fire up, empower the least. Yaitu apa? Hidup di bumi dengan apa yang kita tahu, tapi menjaga api menyala. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama orang percaya, membangun supaya api kita tuh jangan padam, jangan tawar hati di tengah berbagai perubahan zaman. Mengembangkan diri pribadi, juga mengembangkan orang lain pola pikirnya. Jadi hamba yang mengerjakan talentanya. Dan melayani yang membutuhkan, melayani secara strategis. Bukan berebutan pelayanan, tapi punya kesiapan untuk melayani Tuhan di tempat-tempat yang kurang nyaman. Tapi kita lakukan itu buat Tuhan. Saya harap saudara sekalian bisa diberkati dan kita bisa bertumbuh bersama. Dan Tuhan bertahta di atas segala-galanya. Amin.